Shalom teman-teman, hari ini aku mau sharing apa yang aku dapat dari Mazmur 82. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, di ayat 2 kita diingatkan, pernahkah kita menghakimi dengan lalim? Kalau aku cari di Google ya, menghakimi dengan lalim itu sikap fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tapi toleran dengan dosa diri sendiri. Tuhan memang memberikan kita hak untuk menghakimi, tapi kita harus menghakimi dengan adil. Tapi manusia lebih memilih tidak dirugikan daripada berbuat adil, sehingga menghakimi dengan adil itu menjadi sulit. Seperti 1 Korintus 6. Di Mazmur 82 muncullah orang-orang yang tidak dihakimi dengan adil dan orang-orang yang tidak ada pembelanya. Maka kita lah yang harus menghakimi dengan adil. Contohnya seperti aku, murid yang di sekolah, jika melihat hal yang tidak adil, aku harus melakukan sesuatu. Kalau kita tidak mengadili, maka orang-orang yang tidak benar akan mengadili. Di ayat 11 ya, walaupun kita pernah melakukan yang salah sebelumnya, tapi kita sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Mazmur 82 ayat 6 mengatakan kita adalah Allah. Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 22-39. Yesus bilang kalau kita bukan domba, maka kita tidak akan percaya pekerjaan-pekerjaan di bumi yang dilakukan dalam nama Bapa. Maka kita akan bilang semua orang yang mengaku anak Allah itu menghujat Allah. Kita harus menjadi domba Tuhan dengan mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Dan kita tidak akan seperti orang-orang yang di Mazmur 82 ayat 5. Malah kita harus bantu mereka yang tidak mengerti apa-apa. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka
mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang diterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Di ayat 1 kita belajar, walaupun kita ada di dekat Tuhan atau kita ada umatnya, percuma kalau Tuhan tetap diam. Nah, kenapa Tuhan tetap diam? Aku bisa dapat dari Yesaya 64 ayat 5-7. Engkau menyungsung mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa. Jika kita tidak melakukan yang benar dan tidak mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan, tetapi malah memberontak dari jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka wajarlah jika Tuhan diam saat kita sedang dalam masalah. Tuhan adalah Tuhan seluruh bumi, dan tidak ada yang dapat menolak itu. Orang yang melawan Tuhan di Mazmur 83 ayat 2-5, melawan Tuhan melalui umatnya dan orang-orang yang dilindungi Tuhan. Karena umatnya Tuhan sudah bersalah dan Tuhan sudah diam.
Kata ayat 5, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Jadi di sini ada orang-orang yang berkumpul melawan Tuhan dan ada orang-orang yang berkumpul menjadi umat Tuhan. Yang kedua kelompok ini tahu siapa yang akan menang jika Tuhan diam saja. Makanya orang-orang berani meninggikan kepala. Di Mazmur 83 ayat 6-11 ditulis perbuatan-perbuatan Tuhan sebelumnya, di mana Tuhan membuktikan mau seberapa yang mau melawan Tuhan, Tuhan tetap menang dan menangnya dengan luar biasa. Di ayat 12, orang-orang yang melawan Tuhan itu ingin menduduki tempat kediaman Allah. Kalau aku cek lagi, kata tempat-tempat kediaman itu artinya sebenarnya adalah tanah gembalaan atau padang rumput. Jadi cara orang-orang itu melawan Tuhan itu melalui dombanya dan tempat domba-dombanya Tuhan makan. Di ayat 17-18, Tuhan langsung membereskan dengan tuntas orang-orang yang ingin melawan Tuhan itu. Dan Tuhan melakukannya itu untuk menakutkan mereka untuk selama-lamanya. Tuhan membuktikan kalau Dia satu-satunya Tuhan. Bahkan orang-orang yang melawan Tuhan itu baru berencana dan ribut-ribut, belum menjalankan rencana mereka. Ini juga membuktikan kepada orang-orang yang umatnya Tuhan tapi memberontak kalau pemberontakan mereka itu adalah sia-sia dan Tuhan adalah satu-satunya Tuhan.